Mengapa saya harus peduli? Belajarlah untuk meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting bagi Anda. 1 minggu hanya kerja 4 jam. Kedengarannya hebat, bukan? Tampaknya seperti sebuah fantasi. Anda hanya perlu bekerja 4 jam seminggu, bukan 40 jam seperti biasanya. Dan itu bukan seolah-olah Anda kehilangan uang. Karena Anda menghasilkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam setahun dalam sebulan. Jadi, alih-alih bekerja di meja Anda selama 35, 40, atau bahkan 45 tahun sebelum Anda pensiun, Anda memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk menikmati hidup Anda sekarang. Kedengarannya sangat keren. Tampaknya seperti sebuah fantasi. Bahkan, kedengarannya seperti mimpi belaka, sesuatu yang mungkin berhasil untuk beberapa orang yang sangat beruntung, tetapi mungkin tidak akan berhasil untuk Anda. Dengar, ini bukan mimpi. Tim Ferriss mengatakan bahwa ada resep yang bisa diikuti oleh siapa saja, termasuk Anda, untuk melakukan hal ini. Jadi, jika Anda siap untuk bekerja, mari kita ambil 40 jam dan potong menjadi 2. Anda akan belajar bagaimana menggunakan aturan 80/20 untuk keuntungan Anda, bagaimana mengatur aliran pendapatan pasif, dan di mana menemukan inspirasi Anda. Bagi orang kaya baru, memiliki uang berarti hidup nyaman sekarang. Jadi Anda bekerja 40 jam seminggu. Anda bahkan mungkin bekerja lebih dari itu. Anda selalu lelah. Anda selalu stres. Anda akan melakukan apa saja untuk keluar dari rutinitas harian Anda, tetapi sepertinya Anda tidak bisa. Anda tidak bisa keluar dari pekerjaan Anda. Anda harus bekerja. Nah, ada cara untuk keluar dari pekerjaan 9-5. Ada cara untuk melakukannya. Tapi mari kita bicara tentang kemana Anda melarikan diri dan bagaimana penulis sampai di sana sebelum kita sampai ke rumusnya. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan orang kaya baru. Orang kaya baru adalah sekelompok orang yang mobile dan memiliki kebebasan finansial. Mereka tidak terikat oleh apapun. Kemana mereka pergi terserah mereka. Apa yang mereka lakukan terserah mereka. Mereka menyadari bahwa sekaranglah saatnya untuk mengikuti impian Anda dan benar-benar menjalani hidup Anda. Namun, bagaimana Anda melakukan ini? Bagaimana Anda menghidupi impian Anda dan memanfaatkan hidup Anda saat ini? Inilah hal lain yang telah diketahui oleh orang kaya baru. Untuk melakukan ini, pada dasarnya Anda hanya membutuhkan 2 hal, lebih banyak kebebasan dan lebih banyak waktu luang. Sebagian besar dari apa yang orang pikirkan ketika mereka memikirkan jutawan perjalanan jauh, hobi yang mahal, dan bahkan mungkin seorang pelayan berujung pada 2 hal, lebih banyak kebebasan dan lebih banyak waktu luang. Anda dapat memiliki hal-hal ini bahkan jika Anda tidak memiliki $1 juta di bank. Jadi, tujuannya adalah untuk memiliki lebih banyak kebebasan, memiliki lebih banyak waktu luang, dan menjadi salah satu dari orang kaya baru. Kedua hal ini terjadi pada penulis secara kebetulan. Dia berada dalam situasi pada tahun 2004 yang mungkin mirip dengan Anda. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia lelah. Dia bekerja terlalu banyak dan sangat lelah sehingga dia mengalami kelelahan dan harus beristirahat. Tetapi istirahat ini akhirnya menjadi hal yang baik. Selama masa istirahatnya, ia berkeliling dunia dan belajar bahwa ia bisa menjalankan bisnis yang menguntungkan dari mana saja. Dan bahwa ia tidak harus bekerja keras untuk melakukannya. Jadi, dalam sekejap, dia menjadi salah satu orang kaya baru. Meskipun kedengarannya seperti sihir, sebenarnya tidak. Ingatlah bahwa Anda hanya membutuhkan 2 hal untuk hidup mewah. Lebih banyak kebebasan dan lebih banyak waktu luang. Kedua hal tersebut adalah apa yang Anda butuhkan untuk dapat melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dan dari manapun Anda mau, dan Anda tidak bisa mendapatkan keduanya dengan bekerja 40 jam seminggu. Jadi, mari kita masuk ke formula itu, formula yang akan memberi Anda semua kebebasan dan waktu luang yang Anda inginkan. Ubah cara Anda melihat kekayaan dan kebahagiaan. Nama formula ini adalah formula DEAL. Ini juga merupakan singkatan dari pembebasan otomasi eliminasi definisi. Mari kita mulai dengan D, yang merupakan singkatan dari definisi.
Kita sudah mulai membuat beberapa definisi baru, seperti yang mungkin Anda perhatikan. Kita sudah mulai mengubah arti kekayaan. Ingatlah bahwa menjadi seorang jutawan tidak hanya berarti memiliki banyak uang di bank. Ini semua tentang melakukan apa yang dilakukan para jutawan. Singkatnya, memiliki banyak uang tidak sama dengan menjadi kaya. Ini tentang mampu melakukan hal-hal yang dilakukan orang kaya, seperti menghabiskan waktu berbulan-bulan di pulau tropis yang indah, terjun payung kapanpun Anda mau, atau bahkan hanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga Anda. Jadi, memiliki uang berarti mampu melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang Anda miliki. Ini tentang seberapa bebasnya Anda dan berapa banyak waktu yang Anda miliki. Kebahagiaan adalah kata lain yang perlu Anda ubah. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk bahagia. Tetapi apa artinya itu? Nah, penulis mengatakan bahwa kebosanan, bukan kesedihan, adalah kebalikan dari kebahagiaan. Jadi kegembiraan adalah cara terbaik untuk menggambarkan kebahagiaan. Untuk benar-benar bahagia, Anda harus menghabiskan waktu Anda melakukan hal-hal yang menurut Anda menarik. Ini berarti bahwa penulis harus melakukan perjalanan, menjadi juara kickboxing, dan mencetak rekor dunia tango. Ini bisa berarti sesuatu yang sangat berbeda bagi Anda. Tetapi intinya adalah bahwa membeli rumah, memiliki jabatan yang bagus, dan memiliki jutaan dolar di bank tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak bersemangat tentang apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda. Karena kebahagiaan bukanlah tujuan yang jauh yang hanya akan Anda capai ketika Anda memiliki cukup uang atau cukup banyak hal, dan karena kekayaan bukan tentang memiliki banyak uang, pertanyaannya bukanlah bagaimana menghasilkan uang sebanyak mungkin, tetapi bagaimana mendapatkan waktu luang sebanyak mungkin sehingga Anda dapat melakukan semua hal yang membuat Anda bahagia. Dalam rumus DEAL adalah singkatan dari eliminasi. Menerapkan aturan 80/20 dan menyingkirkan pemboros waktu akan menghemat waktu Anda. Oke, teman-teman, saatnya untuk menyingkirkan orang lain. Jika Anda seperti penulis dulu, Anda akan menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan Anda hanya dengan 20% usaha Anda. Ini disebut aturan 80/20, dan Anda mungkin tidak menyadarinya di tempat kerja karena hari kerja 8 jam yang khas menyembunyikannya. Kebanyakan orang harus bekerja selama 8 jam, jadi alih-alih berfokus pada seberapa produktif mereka berfokus pada seberapa sibuknya mereka. Mereka membersihkan kotak masuk mereka, mengutak-atik ponsel mereka, dan berjalan dari satu kubikel ke kubikel lain dengan perasaan superior. Dan orang yang terlihat paling sibuk biasanya mendapat kenaikan gaji, karena waktu yang dihabiskan di tempat kerja adalah satu-satunya ukuran kinerja di sebagian besar perusahaan. Tetapi sekitar 80% dari apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Menghabiskan banyak waktu untuk bekerja bukan berarti Anda melakukan hal yang benar atau melakukannya dengan baik. Faktanya, bukan itu masalahnya. Faktanya, hukum Parkinson mengatakan bahwa semakin banyak waktu yang kita miliki untuk melakukan sesuatu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Jadi, jika kita punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan laporan akhir untuk proyek kita akan melakukannya dalam 1 jam. Tetapi jika kita punya waktu sepanjang sore, selama 4 jam, kita akan mengerjakannya sepanjang sore. Temukan 20% tugas yang akan memberi Anda 80% hasil dan kemudian menempatkannya dalam urutan kepentingan. Dan ini berarti menyingkirkan semua tugas dan aktivitas yang tidak membantu Anda mencapai tujuan Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengetahui tugas-tugas penting ini? Nah, telusuri daftar hal-hal yang harus dilakukan dan tanyakan pada diri Anda sendiri tentang masing-masing tugas. Apakah saya akan senang jika ini adalah satu-satunya hal yang saya lakukan hari ini? Jika jawabannya tidak, itu bisa dikeluarkan dari daftar. Anda harus mencari hal-hal yang menghentikan Anda melakukan tugas-tugas penting dari awal sampai akhir tanpa henti. Pembuang waktu mungkin merupakan jenis interupsi yang paling mahal. Pembuang waktu adalah tugas apapun yang tidak harus Anda lakukan tetapi bisa dilakukan jika Anda tidak melakukannya. Yang paling umum adalah membuka internet, menjawab email yang tidak penting,
menelepon, dan pergi ke rapat. Semua hal yang membuang-buang waktu bisa dan harus dihilangkan. Tapi mari kita bahas saja cara-cara untuk menyingkirkan email sebagai salah satunya. Anda bisa mulai berhenti mengecek email Anda dengan membaca dan menanggapi pesan 2 kali sehari, di sore dan malam hari. Jika Anda bisa melakukan itu, mengapa tidak mengambil 1 atau 2 langkah lebih jauh? Cobalah untuk hanya memeriksa email Anda sekali sehari atau bahkan sekali seminggu. Tetap beri informasi kepada teman, keluarga, dan rekan kerja Anda saat Anda melakukan ini. Anda bisa melakukan ini dengan menyiapkan respons otomatis yang memberitahu mereka bahwa Anda membatasi waktu yang Anda habiskan untuk email sehingga Anda dapat melayani mereka dengan lebih baik dan mungkin perlu beberapa saat sebelum Anda merespons. Orang akan terbiasa dengan Anda dan belajar bahwa sebagian besar pesan bisa menunggu di kotak masuk email atau voicemail Anda sementara Anda mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Jika seseorang memiliki permintaan yang sangat penting, mereka selalu dapat menelepon Anda atau datang berbicara dengan Anda secara langsung. Jika Anda membiarkan banyak pertanyaan kecil dan tugas menumpuk di kotak masuk Anda bisa menanganinya sekaligus. Hal ini akan menghemat waktu Anda dan membebaskan Anda dari interupsi yang menghalangi pekerjaan yang lebih penting. Semua saran ini akan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal. Namun, semua saran ini tidak akan menambah 4 jam kerja dalam seminggu. Jika Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur gantung di pulau terpencil dengan minuman di tangan Anda harus membebaskan diri dari tempat di mana pekerjaan Anda membuat Anda terikat. Bahkan orang yang bekerja di kantor pun bisa hidup seperti orang kaya baru. Sejauh ini, Anda telah menggunakan setengah dari formula DEAL dalam kehidupan kerja Anda. Anda telah menetapkan tujuan Anda, mengganti tujuan kekayaan dengan tujuan memiliki lebih banyak kebebasan dan waktu luang dan tujuan kebahagiaan dengan tujuan kegembiraan. Dan Anda telah berhenti melakukan beberapa hal yang menghabiskan waktu, dimulai dengan cara Anda menggunakan email. Tetapi jika Anda bekerja untuk orang lain, Anda tidak bisa begitu saja melompat ke otomatisasi. Karyawan harus terlebih dahulu keluar dari kantor. Jadi rumusnya sekarang disebut rumus DELA, bukan rumus DEAL yang lebih mudah diingat. Oke, para pekerja, inilah cara Anda bisa keluar dari kantor. Sekarang setelah Anda tahu apa tujuan Anda dan telah menghilangkan semua gangguan, Anda jauh lebih produktif. Anda bahkan mungkin dapat melakukan dalam 10 jam apa yang dibutuhkan rekan kerja Anda selama 40 jam untuk melakukannya. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar tempat kerja menghargai aktivitas, bukan produktivitas. Ini berarti bahwa Anda harus selalu bekerja 40 jam per minggu, tidak peduli seberapa sedikit waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Jawabannya adalah keluar dari kantor. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda bekerja lebih sedikit, tetapi juga memungkinkan Anda bekerja dari mana saja yang Anda inginkan. Bagaimana Anda melakukan tindakan menghilang ini? Bagaimana cara Anda meninggalkan kantor tanpa terlihat? Nah, ada 5 langkah yang harus Anda lakukan. Ini dia, jadikan diri Anda lebih berharga bagi perusahaan. Tunjukkan bahwa Anda bisa menyelesaikan lebih banyak hal ketika Anda bekerja dari rumah. Berapa banyak yang akan diperoleh bisnis? Ajukan masa percobaan tingkatkan seberapa banyak Anda bekerja dari rumah. Untuk contoh bagaimana hal ini bekerja dalam kehidupan nyata, mari kita temui Sherwood. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk bisnis sampingannya, yaitu menjual kemeja pelaut di eBay. Inilah cara dia meninggalkan kantor tanpa jejak, dia mulai dengan membuat dirinya sangat berguna. Dia berbicara dengan atasannya tentang mendapatkan lebih banyak pelatihan yang akan membantunya membantu pelanggan perusahaan dengan lebih baik. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih berharga bagi bosnya. Semakin berharga dirinya, semakin besar kemungkinan atasannya akan memberinya kebebasan ekstra, seperti mengizinkannya bekerja dari rumah. Sementara itu, dia melakukan sedikit tes. Pada hari Selasa dan Rabu, dia menelepon untuk sakit dan mengatakan bahwa dia akan bekerja dari rumah. Dia memilih hari-hari ini agar tidak terlihat seperti dia mencoba untuk mendapatkan akhir pekan 3 hari dan agar dia bisa melihat seberapa produktifnya dia tanpa janji 2 hari libur di akhir minggu.
Pada hari-hari ini, dia melacak berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan dengan angka dan jejak email. Dia juga menggandakan jumlah pekerjaan yang dia lakukan dengan sengaja, yang mudah karena tidak ada gangguan di kantor. Kemudian, Sherwood membuat proposal. Proposal tersebut menjelaskan mengapa bosnya akan mendapatkan keuntungan darinya bekerja dari rumah dan mengapa dia lebih produktif di luar kantor, tidak ada perjalanan, lebih sedikit gangguan. Pada titik ini, dia menyarankan masa percobaan yang bisa diakhiri kapan saja. Dia akan bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu selama 2 minggu. Ide ini diterima, dan ketika Sherwood bekerja dari rumah, dia memastikan bahwa dia 2 kali lebih produktif daripada ketika dia berada di kantor. Hal ini memberinya lebih banyak bukti bahwa bekerja dari rumah itu baik bagi perusahaan. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah perlahan-lahan menambah hari liburnya dari kantor sampai dia bisa bekerja dari rumah setiap hari. Dan ini seharusnya mudah, karena bosnya melihat lebih banyak pekerjaan darinya. Sherwood kemudian akan bisa bekerja dari mana saja di seluruh dunia. Bangun bisnis yang berjalan dengan sendirinya tanpa Anda harus melakukan apapun. Sekarang adalah waktunya untuk berbicara tentang otomatisasi, yang merupakan A dalam rumus DEAL. Jika Anda ingin memisahkan waktu yang Anda habiskan untuk bekerja dari uang yang Anda hasilkan, Anda memerlukan otomatisasi. Dengan menyiapkan sumber penghasilan otomatis yang dapat dikelola dari mana saja di dunia, Anda dapat menjalani kehidupan apapun yang Anda inginkan, seperti orang kaya baru saat ini. Ini karena Anda tidak perlu menghabiskan seluruh waktu Anda bekerja untuk menghasilkan uang. Sekarang, jika Anda ingin mengatur cara otomatis untuk menghasilkan uang, Anda perlu memulai bisnis yang bekerja tanpa Anda harus melakukan apapun. Ini harus berjalan dengan sendirinya. Jadi, alih-alih mendistribusikan produk Anda sendiri, Anda dapat bekerja dengan perusahaan yang dapat melakukannya untuk Anda dan menyewa perusahaan untuk mengurus situs web Anda. Anda seharusnya tidak memiliki banyak peran dalam pengaturan ini. Yang harus Anda lakukan hanyalah membaca laporan yang dikirimkan penyedia layanan Anda dan turun tangan ketika Anda perlu, tetapi tidak lebih sering dari itu. Jadi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan baik saat Anda pergi? Pertama, setiap orang harus bisa berbicara satu sama lain tanpa diberitahu apa yang harus dikatakan. Tidak seorang pun harus memberitahu Anda apapun. Kedua, Anda harus memberikan tanggung jawab sebanyak mungkin kepada orang yang Anda beri tugas. Orang tidak akan memerlukan bantuan atau persetujuan Anda untuk memecahkan masalah, yang akan menghemat banyak waktu dan memberi Anda lebih banyak kebebasan. Tetapi siapa yang sebenarnya harus melakukan semua pekerjaan ini? Anda bisa mempekerjakan asisten virtual sebagai salah satu pilihan. Asisten virtual bisa dipekerjakan dari hampir di mana saja, seperti Kanada, India, Polandia, dan sebagainya. Selama seseorang memiliki keterampilan yang tepat, di mana mereka berada tidak terlalu menjadi masalah. Penulis menemukan bahwa asisten virtual dari India jauh lebih murah dan seringkali sama bagusnya, jika tidak lebih baik daripada rekan-rekan mereka dari Barat yang berbahasa Inggris. Jika Anda masih khawatir tentang harga, pikirkan tentang berapa banyak waktu Anda yang berharga. Katakanlah Anda menghasilkan $25 per jam sekarang dan asisten yang baik berharga $30 per jam. Ini berarti bahwa asisten akan menghemat $5 untuk setiap jam kerja yang dilakukannya. Dengan kata lain, hanya dengan $40, Anda bisa libur sepanjang hari Jumat. Menemukan asisten virtual yang baik sebagian besar adalah masalah coba-coba, jadi tanyakan kepada orang lain tentang pengalaman mereka dan jangan menyerah jika yang pertama Anda coba tidak berhasil. Ada asisten virtual yang sempurna di luar sana, dan sangat berharga untuk menemukannya. Anda membutuhkan inspirasi untuk penghasilan pasif Anda. Tentu saja, Anda memerlukan produk untuk dijual jika Anda ingin menyiapkan aliran pendapatan otomatis dan membangun infrastruktur untuk mendukungnya. Ini bisa berupa barang yang sudah jadi yang Anda putuskan untuk dijual lagi, seperti kemeja pelaut Sherwood. Satu-satunya masalah dengan strategi ini adalah bahwa menjual kembali produk yang sudah jadi berarti menghasilkan lebih sedikit uang. Jadi, lebih baik membuat produk Anda sendiri,
sesuatu yang akan menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin pekerjaan di pihak Anda. Namun, bagaimana Anda melakukannya? Nah, cara terbaik untuk memulai adalah dengan melihat pasar yang paling Anda kenal dan menghasilkan ide produk berdasarkan apa yang Anda temukan. Sebut saja ide terbaik Anda sebagai inspirasi untuk membedakan bisnis Anda dari startup tradisional yang bukan merupakan tujuan Anda. Mus Anda tidak harus dijalankan oleh Anda seperti halnya startup. Pada akhirnya, Anda tidak ingin menjadi seorang wirausahawan karena Anda tidak ingin menghabiskan seluruh waktu Anda dalam rapat strategi, memimpin, dan mengelola. Anda mencoba menyiapkan cara agar uang masuk secara otomatis. Tempat terbaik untuk mencari inspirasi adalah di ceruk di mana Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu atau uang untuk memulai. Ide Sherwood adalah contoh yang bagus. Dia menemukan bahwa dia bisa menghasilkan uang dengan menjual kembali ke meja pelaut tanpa mengeluarkan uang untuk itu. Atau, ambil contoh penulis. Pada tahun 2001, dia memulai sebuah perusahaan online untuk menjual suplemen makanan Brain Quicken tanda merek terdaftar dan menghasilkan banyak uang dengan sedikit kerja. Secara praktis, tidak masalah seperti apa inspirasi Anda. Anda perlu melakukan yang lebih baik daripada pesaing Anda dan menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa Anda adalah orang terbaik untuk dibeli. Hal ini bisa dilakukan dengan mendapatkan gelar PhD atau tanda-tanda kredibilitas lainnya. Atau, jika Anda tidak punya waktu untuk kuliah pascasarjana, Anda dapat menunjukkan keahlian Anda dengan cara lain, seperti dengan pergi ke seminar atau melakukan penelitian menyeluruh dengan bantuan buku teks dan situs web. Anda tidak harus menjadi orang yang paling berpengetahuan di dunia. Anda hanya perlu melakukan yang lebih baik daripada pesaing Anda dan membujuk pelanggan Anda. Cari tahu apa yang diinginkan orang sebelum Anda membuat produk Anda. Oke, tapi bagaimana Anda tahu jika produk Anda, inspirasi Anda, akan membuat orang membelinya? Nah, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan bertanya kepada orang-orang apakah mereka ingin membelinya. Ini adalah tes terbaik sebenarnya. Ini satu-satunya tes. Anda harus memberikan produk hipotetis kepada pelanggan nyata dan melihat bagaimana reaksi mereka. Mari kita kembali sejenak ke Sherwood, teman kita yang menjual kemeja. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Sherwood tahu bahwa idenya akan menghasilkan uang. Nah, dia mulai menjual kemeja pelaut di eBay bahkan sebelum dia membeli kemeja pertamanya. Jika Anda mengklik penawarannya, Anda diberitahu bahwa Anda hanya bisa memesan kembali produk tersebut. Ini adalah kebohongan, tetapi Sherwood melakukannya untuk mengetahui berapa banyak permintaan yang sebenarnya ada. Dia membuat pesanan pertamanya setelah dia tahu berapa banyak kemeja yang kemungkinan akan terjual. Kemudian, ketika Sherwood menjual 12 kemeja dalam 5 hari, dia membeli 24 kemeja lagi dan menjualnya dalam 12 hari. Dia terus memperhatikan permintaan, dan penjualannya terus meningkat sampai dia mulai berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya yang lain. Atau pikirkan tentang Johanna, yang mengajar yoga dan memikirkan ide bagus untuk dijadikan inspirasi. Dia memperhatikan bahwa semakin banyak pendaki yang datang ke kelasnya. Ketika dia memeriksa apakah sesuatu seperti itu sudah ada, dia menemukan bahwa hal itu belum ada. Jadi dia membuat DVD dengan kursus yoga khusus untuk pendaki. Dia membuat situs web dengan komentar dari murid-muridnya dan menjalankan beberapa iklan Google AdWords. Dengan melihat tingkat klik tayang dan konversi, dia bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang berapa banyak permintaan yang ada dan istilah pencarian mana yang paling berhasil. Setelah dia memiliki semua informasi ini dan cukup yakin bahwa renungannya akan menjadi hit, dia membuat DVD dan mulai menjualnya. Penjualan lebih baik daripada yang dia pikirkan. Selama minggu pertama, dia mendapatkan kembali uang yang dia habiskan untuk membuat produk dan $250 yang dia habiskan untuk mengujinya. Sekarang, dia menjual 10 DVD seminggu dan menghasilkan keuntungan $750. Tidak buruk untuk inspirasi pertama. Tetapkan titik harga tinggi dan janjikan banyak hal. Jadi, katakanlah Anda mengikuti langkah Sherwood dan Johanna dan mencari tahu apakah orang menginginkan produk Anda. Itu luar biasa.
Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika membuatnya yang akan membantunya melakukannya dengan baik. Pertama, Anda harus bisa mengatakan dalam satu kalimat untuk apa produk itu. Ketika Apple pertama kali mengeluarkan iPod pada tahun 2001, semua orang tahu untuk apa iPod itu karena slogan yang menyertainya, 1000 lagu di saku Anda. Kedua, Anda harus membuatnya semudah mungkin bagi pelanggan untuk memutuskan membeli produk Anda. Jangan memberi mereka banyak pilihan untuk dipilih. Semakin banyak warna dan desain yang harus dipilih pelanggan Anda, semakin kecil kemungkinan mereka membeli produk Anda karena melelahkan untuk membandingkan semuanya. Ketiga, untuk mendapatkan jenis pelanggan yang tepat, Anda harus menetapkan harga produk Anda tinggi, antara $50 dan $200. Ini akan memberikan produk Anda jenis produk kelas atas. Ini akan memberikan produk Anda tampilan kelas atas, meningkatkan keuntungan Anda, dan mengurangi kemungkinan orang akan mengeluh. Gagasan di balik ini adalah bahwa seseorang yang bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu cenderung tidak akan mengeluh jika produk tidak sesuai dengan harapan. Mereka akan memiliki uang untuk disisihkan dan tidak akan cukup peduli tentang kerugian untuk membuat keributan. Dan terakhir, produk Anda harus membuat janji besar dan kemudian menepatinya. Ambil contoh Domino's Pizza, yang mengatakan akan membawa pizza Anda kepada Anda dalam 30 menit atau kurang. Jika tidak, pizza Anda akan ditebus. Janji yang besar. Dan selalu mengantarkannya. Atau pikirkan tentang apa yang dikatakan penulis tentang Body Quick. Dia berjanji bahwa itu akan bekerja 110% dari waktu dalam 60 menit dari dosis pertama. Ini berarti bahwa jika Anda tidak melihat hasilnya dalam waktu 1 jam setelah meminum dosis pertama, dia akan mengembalikan uang Anda dan mengirimi Anda cek sebesar 10% dari harga. Janji-janji besar ini menunjukkan kepada pelanggan Anda bahwa Anda serius tentang produk Anda dan memberi mereka kepercayaan ekstra yang mereka butuhkan untuk membeli.